Hai teman-teman, balik lagi di Kita Movie. Dalam video kali ini, saya akan merangkum sebuah film dari Korea Selatan yang berjudul Unlocked. Film yang dirilis pada tahun 2023 ini menceritakan tentang seorang gadis yang tak sengaja kehilangan handphonenya. Lalu kemudian seorang pria menemukan handphone tersebut dan mengembalikannya pada si gadis. Yang tanpa si gadis sadari, ternyata si pria ini berhasil menyadap handphone tersebut dan mengetahui semua aktivitas dari si gadis. Nah, bagaimanakah keseruan ceritanya? Apakah si gadis akan mengetahui jika selama ini ia terus dimata-matai? Sebelum kita mulai pada pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Dalam era modern saat ini, semua orang tidak akan bisa lepas dari yang namanya gadget. Mulai dari berkomunikasi, bermain game, memesan makanan, dan masih banyak lagi hal lainnya. Hal itu jugalah yang dialami oleh seorang gadis bernama Nami. Gadget sudah merupakan bagian yang tak bisa ia lepaskan dari kehidupannya. Hingga suatu hari ketika ia pulang setelah berpesta dengan teman-temannya, karena dalam kondisi mabuk, secara tak sengaja ia menjatuhkan handphone miliknya saat akan turun dari bus. Lalu tak lama kemudian terlihat seseorang yang menemukan handphone tersebut. Ternyata handphone milik Nami ditemukan oleh seorang pria yang bernama Junyoung. Di mana keesokan harinya, salah satu teman Nami menghubungi handphone itu. Junyoung pun langsung menerima panggilan tersebut. Namun di sini Junyoung menggunakan rekaman suara wanita agar seolah-olah bukan dirinya yang menemukan handphone milik Nami. Dalam percakapan itu, teman Nami sangat terkejut karena bukan suara Nami yang ia dengar. Junyoung lalu berkata jika ia menemukan handphone ini di dalam bus. 여보세요? 이거 남이 핸드폰 맞는데? 어제 버스에서 주웠어요. 아, 그러셨구나. Teman Nami itu pun pergi ke rumah Nami untuk mengkonfirmasi hal tersebut. Saat ia tiba di sana, Nami terlihat sangat kacau. 남이야. Singkat cerita, akhirnya Nami baru menyadari jika handphone miliknya sudah tidak ada. Di situ si teman menjelaskan jika handphone miliknya ditemukan oleh seorang wanita di dalam bus. Nami lantas bergegas menghubungi orang yang dimaksud. Nami menyuruh orang tersebut agar mengembalikan handphone itu ke kafe milik ayahnya. Di sini kita belum tahu apa sebenarnya tujuan Junyoung mengelabui Nami dengan berpura-pura sebagai seorang wanita. Setelahnya, Junyoung berkali-kali mencoba untuk membuka kunci layar di handphone milik Nami. Namun karena ia tak tahu passwordnya, hal itu pun menjadi sia-sia. Ia pun lantas merusak layar handphone milik Nami dengan cara menghantamkannya ke ujung meja. Scene kemudian berpindah pada penemuan mayat di sebuah hutan. Di sana, para polisi menemukan sebuah benda yang berupa suplemen untuk pohon, di mana benda itu ditemukan terkubur bersama dengan mayat tersebut. Seorang polisi yang bernama Jiman mulai menyelidiki ke dalam hutan untuk mendapatkan bukti yang lebih akurat dalam kasus ini. Lalu, ia menemukan sebuah plat nama yang bertuliskan Junyoung ada di sana. Di sini diketahui jika Junyoung adalah anak kandung dari Jiman. Namun hubungan di antara mereka ternyata sedang tidak baik. Karena sudah 7 tahun, Junyoung pergi meninggalkan rumah. Dan dalam kurun waktu itu juga, Jiman sama sekali tidak pernah berkomunikasi dengan Junyoung. Karena dirasa ada kaitannya dengan kasus ini, seorang rekannya meminta Jiman agar mencari tahu di mana keberadaan Junyoung. Sementara itu, Nami terlihat sedang membantu ayahnya di kafe miliknya. Hingga tak lama sebuah telepon berdering. Yang ternyata telepon itu tak lain adalah Junyoung, yang kembali menggunakan rekaman suara wanita untuk mengelabui Nami. Junyoung berkata jika ia tak sengaja menjatuhkan handphone milik Nami hingga layarnya pecah. Namun Junyoung kembali berkata jika handphone tersebut telah dikirim ke tempat reparasi, dan Junyoung juga telah membayar semua biaya perbaikannya. Dengan alamat yang telah diberikan oleh Junyoung, Nami pun segera menuju tempat yang dimaksud. Di mana awalnya Nami ragu untuk masuk ke dalam karena tempatnya yang cukup berantakan. Namun ia tetap melangkah maju untuk dapat kembali mengambil handphonenya. Setelah berjalan melewati lorong yang gelap, akhirnya Nami berhasil menemukan toko reparasi tersebut. Di mana di sana ia bertemu dengan Junyoung. Namun Junyoung menggunakan topi dan masker agar identitasnya tidak diketahui oleh Nami. Sebelum handphonenya diperbaiki, Junyoung memberikan Nami sebuah kertas formulir. Di mana di kertas itu ada kolom yang mengharuskan Nami memberikan password handphonenya.
Tapi karena tak menaruh curiga sama sekali, Nami pun langsung menuliskan password handphonenya. Ketika handphone itu diperbaiki, Junyoung meletakkan sebuah kamera pengintai di dalam handphone tersebut. Dengan password yang telah ia ketahui, dengan mudah Junyoung dapat membuka handphone itu. Ia juga menginstal sebuah aplikasi peretas agar dapat mengetahui semua aktivitas Nami. 오, 잘 됐네요. 새 거 같아요. 감사합니다. 안녕히 계세요. Dan benar saja, saat Nami melakukan chat dengan temannya, semua aktivitas Nami berhasil diketahui oleh Junyoung. Dan dengan kamera yang telah ia pasang, ia juga dapat melihat apapun yang dilakukan oleh Nami. Junyoung terus menggali informasi tentang Nami, dan pada akhirnya ia pun mengetahui semua hal tentang Nami, mulai dari minuman kesukaannya, tempat di mana ia bekerja, rumahnya, teman-teman dan rekan kerjanya, saldo di dalam rekeningnya, bahkan kebiasaan yang sering Nami lakukan. Di mana saat malam harinya, ketika Nami sedang asik bermain PUBG, Junyoung terlihat datang ke kafe milik ayah Nami. Di sana, ia memesan sebuah minuman sari buah plum, yang mana sebenarnya minuman itu tidak ada dalam menu. Tapi karena ia tahu jika itu adalah minuman kesukaan Nami, ia pun berusaha agar Nami dapat membuatkannya. Karena Junyoung ingin membangun kesamaan dengan Nami. Ia juga memainkan game yang sama dengan game yang sering dimainkan oleh Nami. Kembali ke Jiman, berdasarkan diskusi bersama rekannya tempo hari, Jiman mulai mencari tahu keberadaan Junyoung. Ia lalu pergi ke rumah mantan istrinya, karena ia menduga jika Junyoung masih sering bertemu dengan mantan istrinya itu. Setelah sampai di sana, Jiman langsung bertanya pada mantan istrinya itu, apakah ia tahu di mana keberadaan Junyoung. Tapi ternyata mantan istrinya itu sama sekali tak tahu di mana Junyoung berada saat ini. Kemudian Jiman pun menjelaskan jika tempo hari pihak kepolisian menemukan sebuah mayat di area pegunungan, di mana tempat itu adalah tempat rahasia Junyoung untuk menanam pohon buah plum. Apalagi di sana ia juga menemukan plat nama milik Junyoung. Dan tak lama kemudian rekannya menghubungi jika ia tahu di mana alamat Junyoung saat ini. Bergegas Jiman pergi untuk menemui rekannya itu. Lalu si rekan memberikan alamat tempat tinggal Junyoung pada Jiman. Setelah itu ia pun langsung pergi ke alamat yang dimaksud. Sementara itu di tempat kerjanya, Nami yang kinerjanya sangat baik mendapatkan kenaikan gaji oleh atasannya. Dan ternyata hanya dialah yang mendapatkan kenaikan gaji itu. Hingga tak lama, ia mendapatkan chat dari Junyoung yang mengatakan jika Junyoung ingin membeli sebuah CD band dari Nami. Karena Nami tak tahu jika itu adalah Junyoung, ia meminta agar bertemu di kafe milik ayahnya. Di tempat lain, Jiman terlihat sudah sampai ke alamat yang dimaksud oleh rekannya. Setelah masuk ke dalam, Jiman akhirnya menemukan beberapa bukti terkait kasus penemuan mayat di area pegunungan tempo hari. Yang bisa diambil kesimpulan jika Junyoung terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Di saat Jiman menggeledah semua ruangan di tempat itu, Junyoung juga ada di sana dan mengetahui jika Jiman sedang menggeledah isi rumahnya. Kemudian Junyoung pun menghubungi ayahnya sambil mengirimkan fotonya saat menggeledah tempat itu. Melihat hal tersebut, Jiman segera berlari keluar untuk mengejar Junyoung. Namun lagi-lagi ia dikirimi foto dirinya saat sedang berada di luar. Dan pada akhirnya, Jiman pun tak berhasil untuk menangkap Junyoung. Beberapa hari setelahnya, Junyoung kembali datang ke kafe milik ayahnya Nami. Setelah kembali memesan sari buah plum, ia kemudian bertemu dengan Nami. Nami pun sedikit terkejut karena ternyata orang yang membeli CD itu adalah orang yang sama yang tempo hari memesan sari buah plum padanya. Di sana, Junyoung juga sempat memberikan kartu namanya pada Nami, di mana dalam kartu nama itu menjelaskan jika ia adalah seorang ahli IT. Melihat kedekatan antara anaknya dengan seorang pria asing, sang ayah mulai menaruh curiga pada Junyoung. Ditambah lagi, ia bisa tahu jika di tempat ini menyediakan sari buah plum, sedangkan menu tersebut hanya untuk pelanggan lama saja. Sang ayah kemudian menasihati Nami agar tidak lebih jauh dalam mengenal Junyoung. Namun Nami malah mengabaikan nasihat ayahnya itu. Yang tanpa mereka sadari, Junyoung juga mendengar apa yang mereka bicarakan. Menilai jika ayahnya akan menghalangi rencana yang akan ia lakukan, Junyoung lalu menyusun rencana untuk menghabisi ayahnya Nami. Melalui handphone Nami yang telah diretas, Junyoung berhasil memperdaya ayahnya Nami untuk menginstal sebuah aplikasi.
Karena itu dari anaknya, tanpa curiga, sang ayah langsung saja memasang aplikasi tersebut di handphonenya. Yang ternyata aplikasi itu adalah aplikasi pelacak lokasi, agar Junjong tahu di mana lokasi ayahnya Nami berada. Tak lama, sang ayah kembali mendapatkan pesan yang berbunyi ada sebuah paket yang harus ia ambil di depan rumahnya. Ayah Nami pun segera mengeceknya ke depan rumah. Namun Junjong yang sudah menunggu dari tadi langsung melumpuhkan ayahnya Nami. Tak hanya itu, dengan handphone Nami yang telah diretas, Junjong juga membuat Nami dipecat dari tempatnya bekerja. Dengan kejadian itu, Nami baru menyadari jika handphone miliknya telah diretas. Ia dan seorang temannya melaporkan peretasan itu pada pihak kepolisian. Namun karena bukti yang tidak cukup, pihak kepolisian tidak bisa menerima laporan tersebut. Nami kemudian ingat jika Junjong adalah seorang ahli IT. Nami pun lantas menghubungi Junjong untuk datang menemuinya. Setelah Junjong datang, Nami langsung menjelaskan permasalahannya pada Junjong. Di sini, Junjong menjelaskan jika handphone milik Nami telah diretas dan dipasangkan sebuah alat penyadap, di mana alat itu bisa mengetahui semua aktivitas Nami dan bahkan bisa melihat apa yang sedang Nami lakukan dan bicarakan. Dengan keahliannya berkata-kata, Junjong menjelaskan pada Nami jika seolah-olah temannya lah yang melakukan peretasan itu. 제가 그럼 추론을 한번 해보면 누군가 몰래 남의 씨 집에 들어가서 그 집만 하고 도망갔다는 말이 되거든요. 원격 조정 안 되는 거 확실해요? 네, 그건 확실해요. Setelah mendapatkan informasi itu dari Junjong, Nami pun menjadi kacau. Ia tak menyangka jika teman baiknya adalah pelakunya. Nami lalu meminta penjelasan pada temannya itu. Namun karena si teman tidak melakukannya, tentu saja ia pun membela diri. Dan pada akhirnya, hubungan antara Nami dan temannya pun menjadi rusak. Di sisi lain, polisi kembali menemukan beberapa mayat di area pegunungan. Jiman yang yakin jika anaknya terlibat dalam kasus ini, ingin mencari di mana ia berada. Rekannya pun memberitahu Jiman lokasi tempat usaha reparasi milik Junjong. Segera mereka pun pergi ke tempat reparasi tersebut. Di sana mereka mendapati beberapa formulir reparasi milik para korban yang mayatnya ditemukan di area pegunungan. Mereka juga melihat formulir atas nama Nami di tempat itu. Yang berdasarkan analisa Jiman saat ia menggeledah rumah Junjong, dapat disimpulkan jika Nami akan menjadi target selanjutnya dari Junjong. Sementara kini, Nami sendiri terlihat sangat frustasi dengan apa yang telah ia alami. Mulai dari ia dipecat dari pekerjaannya, sampai hubungan pertemanannya yang rusak. Tapi disinilah ia mulai menyadari jika sebelum kejadian ini, ia dulu pernah memperbaiki handphonenya di toko milik Junjong. Nami pun segera pergi menuju toko milik Junjong. Sampai di sana, Nami juga bertemu dengan Jiman dan rekannya. Nami kemudian bercerita jika handphone miliknya telah diretas setelah ia memperbaikinya di tempat ini. Setelah saling berbagi semua informasi, Nami, Jiman, dan salah satu rekannya sepakat untuk bekerja sama menjebak Junjong agar ia bisa ditangkap. Mereka kemudian membuat rencana untuk memancing Junjong agar datang ke rumah Nami. Nami juga berpura-pura seolah ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rencana pun mulai dijalankan. Junjong terlihat sudah dekat dengan rumah Nami. Tapi belum sampai di rumah Nami, Jiman dan rekannya langsung menyergap Junjong. Dan ketika diperintahkan berbalik badan, di sana Jiman sudah tidak bisa mengenali apakah orang ini benar-benar Junjong yang mereka cari. Merasa mereka salah menangkap orang, Junjong ini pun akhirnya dilepaskan. 저 새끼 느낌이 좀 뒷모습은 진짜 닮았네. Karena Junjong tak berhasil terpancing, mereka akhirnya harus membuat rencana baru. Menurut pengamatan Jiman, Nami tidak boleh tinggal sendiri lagi di rumah itu. Dan ia pun memilih untuk tinggal di rumah ayahnya. Nami juga berkata pada Jiman jika ia akan mengirim pesan untuk mengabarkan bahwa dirinya dalam kondisi baik. Namun apabila ia tak mengirim pesan, itu berarti ia dalam bahaya. 저한테 문자 없으면 무슨 일 생긴 줄 아세요? 아셨죠? 계속 문자 할게요. Masuklah Nami ke rumah ayahnya.
Dan di sana ia mengira jika ayahnya telah tertidur pulas. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Ternyata Junyoung sedari tadi telah menunggu Nami di rumah itu. Ia juga memperlihatkan keadaan ayah Nami yang telah ia sekap. Junyoung lantas menyuruh Nami untuk mengirimkan pesan pada Jiman bahwa dirinya dalam keadaan baik. Junyoung kemudian mengajak Nami untuk pergi ke toilet, yang ternyata ayah Nami ada di sana dalam kondisi disekap. Nami langsung diikat oleh Junyoung dan akan ditenggelamkan di dalam bathtub. Dirasa semua rencananya telah berjalan dengan lancar, Junyoung bersantai sebentar di ruang tamu. Tapi tak lama, ia menemukan sebuah kertas yang bertuliskan tidak akan mengirim pesan, hanya menelepon. Ternyata saat tadi Nami mengatakan akan mengirim pesan pada Jiman, itu semua adalah agar Nami dapat mengelabui Junyoung. Hingga datanglah Jiman dan rekannya ke tempat tersebut. Jiman langsung menodongkan senjatanya ke Junyoung dan memborgolnya. Sementara rekannya menyelamatkan Nami dan ayahnya. Jiman juga menemukan fakta jika ternyata Junyoung anaknya yang selama ini ia cari telah lama tewas di tangan orang itu. Dan selama ini orang itu berpura-pura untuk menjadi Junyoung dan berperan layaknya Junyoung yang asli. Orang ini pun mengakui semua kesalahannya dan bersedia untuk dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Namun Nami yang mulai sadar dan mendengar hal itu langsung bangkit dan menuju tempat orang tersebut. Ia pun lantas menembak orang tersebut. Pada akhirnya, Nami dan ayahnya berhasil selamat dari kejadian itu. Polisi juga mulai menyelidiki siapa sebenarnya orang yang berpura-pura menjadi Junyoung. Waktu pun terus berlalu. Nami kini sudah bisa kembali melakukan aktivitasnya seperti biasa. Namun sepertinya Nami sadar jika masih ada orang yang terus mengintainya. Di sini tidak dijelaskan apakah yang mengintai Nami itu adalah orang yang sama dengan yang dulu pernah menyekapnya. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menyaksikan video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.